tentang hukum imam memperpanjang bacaan sholat berjamaah menurut sunnah Rasul dan juga pendapat ulama. Ada sebuah riwayat hadis di mana sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an pernah ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hikayatnya beliau sholat dulu dengan Rasul, bermakmum di masjid Nabi, bermakmum sholat isya. Itu yang paling kuat. Menurut sebagian riwayat yang lain sholat maghrib, tapi yang paling kuat adalah sholat isya. Karena apa? Karena dalam riwayat berikutnya, setelah sahabat Mu'adz bermakmum sholat isya kepada Rasul di masjidnya, beliau kemudian pergi ke kaumnya, ya, di Bani Salimah, kemudian mengimami sholat kaumnya pada waktu sudah agak malam. Kalau bahasa sekarang kisaran jam 9 sampai 10 lah, ya, kisaran jam 10 malam mulai sholat isyaknya, karena kaumnya itu, baninya itu menunggu dia pulang dari tempat Rasul, dari masjid Rasul. Sholat dulu sahabat Mu'adz ini di belakang Rasul, kemudian pulang, dan sahabat Mu'adz mengimami sholat isya itu agak malam, kisaran sepertiga malam yang pertama, itu waktu jam 10 malam. Dia mengimami kaumnya itu di rakaat pertama baca surah Al-Baqarah, rakaat kedua baca surah Al-Maidah atau An-Nisa, dalam riwayat yang lain seperti itu. Yang kuat tentang Al-Baqarahnya. Untuk rakaat keduanya ada beberapa versi, ada yang menyebutkan dalam riwayat itu Al-Maidah, sebagaimana Gus Baha juga menyampaikan. Dalam riwayat yang lain An-Nisa. Intinya ini surah yang sangat panjang. Al-Baqarah satu surat 2 juz lebih, satu rakaat. Mau nggak antum di sini kalau diimami sama saya rakaat pertama sholat tarawih Al-Baqarah? Mau aja, karena saya cuma baca 2 ayat doang. Atau pertama doang, alif lam mim Allahu akbar. Dan nanti rakaat kedua Yasin, Yasin Allahu akbar. Nanti yang lebih parah lagi, Qaf Allahu akbar. Aduh, ada yang begitu, ada ya, imam gemblung, pektok teman. Riwayatnya begini, riwayat haditsnya dalam Sahih Bukhari. Anna Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu kana yusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Mu'adz radhiyallahu an telah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma ya'ti qaumahu, lalu dia mendatangi kaumnya, fa yusalli bihim, dan kemudian dia mengimami salat untuk mereka, as-salata. Fa yusalli bihimus salata. Fa qara'a bihimul baqarata, maka dia membaca surah Al-Baqarah full, satu surah. Dalam riwayat yang lain, rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat keduanya Al-Maidah ataupun An-Nisa. Qala, kata sang perawi, yang meriwayatkan ini Jabir, fatajawwaza rajulun fa shalla salatan khafifatan. Lalu ada salah seorang makmumnya yang memisahkan diri, membatalkan sholatnya, dan ia sholat sendiri dengan singkat atau dengan ringan, meringankan sholatnya. Artinya tidak ikut sholat jamaah. Tadinya mah ikut berjamaah dengan sahabat Mu'adz, tapi karena sahabat Mu'adz bacaannya Al-Baqarah full, satu surah, rakaat kedua Al-Maidah ataupun An-Nisa, maka orang itu kemudian keluar dari barisan, lalu ia sholat sendiri di belakang dengan ringan, artinya tidak panjang seperti Mu'adz. Fabalagha dzalika Mu'adzan, sampailah informasi itu kepada Mu'adz, bahwasanya ketika kamu ngimamin sholat tadi di kaummu ada si fulan yang ia keluar dari sholat, keluar dari jamaahmu, kemudian dia sholat sendiri di belakang terus pergi. Lantas mendengar informasi ini, faqala, sahabat Mu'adz berkata, innahu munafiqun, sungguh orang itu orang munafik tuh, kata Mu'adz.
Rada kesal sahabat Mu'adz. Fabalagha dzalika ar-rajula, maka sampailah ucapan sahabat Mu'adz ini kepada lelaki itu. Artinya Mu'adz tuh marah, dia bilang kamu munafik loh gitu. Kata temannya. Fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala, lantas lelaki itu mendatangi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu yang mengadu, ya Rasulullah, menang baik. Ya Rasulullah. Nah gitu atuh. Senang inyong nek sira pada sholawat dumateng Kanjeng Nabi. Ini pada menang bae ya kepriwe? Jare Mas Aroi, bahasanya dia itu. Inna qaumun na'malu bi aidina wa nasqi bi nawadihina. Ya Rasul, sesungguhnya kami adalah kelompok masyarakat atau kaum yang kami bekerja dengan tangan kami. Kami ini buruh. Sebagai apa? Orang yang bekerja nyiramin kebun. Nyiramin kebun zaman itu ngangsu dewek. Ngerti apa ora? Ya, nimba, milari cai nyalira, terus dipikul, diangkat, terus disiram. Gak seperti sekarang, nyiram tinggal pakai selang, pakai pompa. Zaman itu nyiramnya berat, pekerjaan menyiram itu. Saya masih merasakan dulu waktu masih kecil, nyiram tuh begitu. Jadi pakai black pakaleng-kaleng, tahu kan? Black pakaleng-kaleng, terus ada moncongnya gitu. Ke sumur jauh, sumurnya di belakang rumah. Kebunnya ada di sekeliling rumah. Terus pohon-pohon. Dari kecil nimba apa? Ada juga di samping pompa dragon, ya kan? Yang ini timba. Punya saya dari kecil tuh begitu, keluarga kami tuh sebelum subuh harus sudah bangun semuanya, masing-masing. Ada yang ngasur-ngasur suluh, ya, masak nasi karena rakyatnya banyak. Dan ini pun sama, lelaki ini pekerjaannya menyirami kebun. Dia itu tukang kebun, nyiraminya dengan manual, ngangkat-ngangkat banyu, capek berat. Seharian penuh, ini sudah malam. Wa inna Mu'adzan shalla binal barihata faqara al-baqarata fatajawwaztu. Dan sesungguhnya ya Rasul, Mu'adz ngimamin sholat untuk kami tadi malam. Tadi malam dia ngimamin sholat untuk kaum kami, dan dia mengucapkan atau membaca, maka dia membaca Al-Baqarah. Yang dia baca surahnya Al-Baqarah full ya Rasulullah. Tahu sendiri. Kalau sekarang ada juz, zaman Rasul nggak ada juz, pembagian juz nggak ada, ya. Pokoknya surah Al-Baqarah, satu Al-Baqarah. Fatajawwaztu, maka kemudian aku pergi meninggalkan sholat jamaah tersebut. Faza'ama anni munafiqun. Lantas Mu'adz menyangka aku ini munafik. Kenapa munafik? Kenapa sahabat Mu'adz menyebut munafik? Bukan asal, karena ada riwayat bahwa laki-laki kaum muslimin jika ia mampu untuk melaksanakan sholat berjamaah tanpa ada uzur, tapi dia tidak melaksanakan sholat jamaah tanpa uzur itu, maka dikategorikan sebagai muslim yang munafik. Kita bisa di sholat berjamaah tapi tidak ada uzur, kita malah meninggalkan sholat jamaah, maka munafik. Na'udzubillah min dzalik. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lantas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'adz, ya Mu'adz, dipanggil sahabat Mu'adznya. Dipanggil dulu sahabat Mu'adz, didatangkan, kemudian dibilangin, ya Mu'adz, afattanun anta. Salatan, afattanun anta, afattanun anta, afattanun anta. Apa kau akan membuat fitnah? Apa kau akan membuat fitnah? Apa kau akan membuat fitnah? Maksudnya apa? Jangan sampai orang lain keluar dari Islam gara-gara kamu bacaannya Al-Baqarah tiap sholat. Enggak Al-Baqarah Al-Imran, Gusti nu Agung. Enggak Al-Imran Al-Maidah. Enggak Al-Maidah An-Nisa. Ya, neng Nisa ge moal daekeun sok di imaman ku salakina. Ya, salakina baca An-Nisa, mentang-mentang istrinya An-Nisa gitu kan ya. Kemudian suaminya kemudian ngimamin pakai An-Nisa, moal daekeun. Mendingan TikTokan cek neng Nisa. Lantas
Kata Rasul, sampai 3 kali Rasul menyatakan itu. Iqra wasyamsi wadduhaha wasabbih isma rabbikal a'la wa nahwaha. Cukup kau baca wasyamsi wadduhaha dan juga sabbih isma rabbikal a'la, bukan cuma ayat itu aja, lanjut ya sampai akhir surat. Wa nahwaha, dan yang seumpama itu. Dalam riwayat yang lain juga ada surah-surah yang lainnya yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam riwayat yang lain, Iqra bis sama'i wat tariq, surah at-tariq, was sama'i wat tariq. Kemudian was sama'i dzatil buruj, dalam riwayat yang lain juga disebutkan baca tuh was sama'i wat tariq, kemudian was sama'i dzatil buruj, wasyamsi wadduhaha wal laili idza yaghshaha. Baca surah-surah yang sedang-sedang saja wahai Mu'ad, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lantas kemudian sahabat Mu'ad bagaimana nurut? Nurut. Ini diantara standar minimum yang disampaikan oleh Rasul ketika kita ngimamin, ketika menjadi imam. Tapi apakah Rasulullah tidak pernah lebih daripada durasi wasyamsi wadduhaha wal laili idza yaghshaha dan semacamnya, sabbih isma rabbikal a'la dalam riwayat yang lain? Apakah tidak melebihi itu? Sering. Tapi itu di kalangan internal sahabat yang sudah kuat. Tapi sahabat Mu'ad kembali ke kaumnya, di mana kaumnya tersebut masih banyak yang belum kuat keimanannya. Nah, dan tas kemudian kita masuk pada pasal anjuran mempersingkat sholat berjamaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffif fa inna fin-nasi ad-dha'if was-saqim wa dzal hajati." Jika salah seorang di antara kalian mengimami sholat berjamaah, maka hendaknya ia ringankan sholatnya, jangan memperberat. Karena di antara mereka makmum tersebut ada orang yang lemah, yang sakit, orang yang memiliki hajat atau kesibukan. Hadits riwayat Imam Muslim. Hadits ini memberikan penegasan bahwa jika seseorang sedang menjadi imam sholat, hendaknya ia tidak memperberat. Hal ini dilakukan karena mempertimbangkan kondisi jamaah ya, yang tidak sama semuanya. Akan tetapi, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami beliau menegaskan, larangan untuk memperpanjang durasi sholat itu dilandaskan pada suatu alasan. Apa alasannya? Yaitu masyaqqah. Masyaqqah itu kesulitan yang dialami makmum ketika sholat terlalu lama. Garis bawahi, terlalu lama. Karena hadits itu menunjukkan sahabat Mu'ad membaca Al-Baqarah 1 surah. Itu standarnya ya. Lama itu standarnya ini nih. Sahabat Mu'ad membaca 1 surah Al-Baqarah dalam sholatnya. Kelanjutan kalimat Imam Ibnu Hajar, sehingga jika faktor-faktor yang mengharuskan imam sholat dengan durasi cepat tidak dijumpai, tidak masalah sholat dengan durasi yang panjang ya. Sebagaimana Imam Ibnu Hajar menjelaskan, wa muqtadahu annahu mata lam yakun fihim muttasifun bisifatin minal madhkurati lam yadurra at-tatwilu. Wa muqtadahu, dan implikasinya dari adanya illat hukum itu, annahu mata lam yakun fihim muttasifun bisifatin minal madhkurati, manakala di antara para jamaah tidak ditemukan orang-orang yang memiliki kriteria tadi, sebagaimana disebutkan dalam hadis seperti sakit, tua dan seterusnya, maka lam yadurra at-tatwilu, maka tidaklah masalah apa at-tatwilu, memperpanjang sholat.
Keterangan ini disampaikan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari Syarah Sahihul Bukhari juz 1. Bahkan ada keterangan dalam kitab fikih ketika tidak ada implikasi masyaqqah, yusannu at-tatwilu, bahkan disunahkan memperlama sholat lil munfaridi, tapi bagi orang yang sendiri, contohnya ka imamin mahsurina bi masjid ghairi matruqin, seperti halnya juga imam yang sholat bersama orang-orang tertentu di masjid yang tidak dilewati oleh orang lain. Lam yatra'u ghairuhum wa qad radiyal jami', dan orang lain, jamaah yang lain itu ridha dengan imam yang panjang begini, ya, lafzan bi ta'wilihi wa lam yata'allaq bihim haqqun. Bahkan masyarakat sudah menyampaikan hal ini, mereka biasa saja seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya, dan mereka tidak terikat dengan sesuatu hak apapun. Itu dalam kitab fikih dinyatakan bahkan sunnah kalau kejadiannya ada di masyarakat yang seperti itu, atau di internal kita seperti di pondok. Masuk sekarang pada bab atau pasal standar panjang pendeknya sholat. Standar panjang pendeknya sholat seperti apa sih? Terkait hal ini Imam Ibnu Daqiq Al-Aid beliau menyatakan at-tatwilu wat takhfifu, lama dan sebentar itu minal umuril idhafiyati, adalah perkara subjektif, tergantung orang yang menilainya. Lama atau sebentar itu perkara subjektif. Ya Allah, kulhu waege dianggap lama, ya, dan berdalil lagi. Kan Rasulullah itu menegur sahabat karena lama sholatnya. Aing ge nyaho. Ya, saya juga tahu siapa sahabat Mu'ad, apa memang yang dibaca oleh Mu'ad. Sahabat Mu'ad membaca surah Al-Baqarah full satu surat di dalam sholatnya. Ini mah sekarang sholat taraweh tibang baca nakul huwae le dianggap lama. Kudu kumaha maca naon qaf sayat gitu, alif lam mim 3 huruf. Ya Allah, coba ini mohon maaf ya, ini jadi bahan introspeksi buat kita, muhasabah. Ini kan Ramadan, kan nggak ada setan ya kan, jika ada setan. Jadi kalau kita merasa resah di dalam sholat yang singkat, yang pendek, jangan-jangan emang kita nih setan yang jebol sebetulnya. Kita nih setan yang jebol, jangan-jangan sama dengan yang ada tuh di warung pinggiran, ya kan, jurig, nggak kelihatan kakinya tapi kelihatan kepalanya keluar hasil kan, blus kalau pagi begini kan suka ada tuh pinggiran jalan, ya kan, kakinya nggak kelihatan, tertutup oleh tirai, atasnya aja kelihatan kepalanya, atau sebaliknya kepala nggak ada, kaki kelihatan tapi tiba-tiba ada, bukan kemenyan itu, udud itu hasil, ya, Ramadan banyak jurig. Faqad yakunu syai'u tawilan bin nisbati ila 'adati qaumin, kata Imam Ibnu Daqiq Al-Aid. Terkadang sesuatu dianggap lama oleh suatu kaum, wa qad yakunu khafifan bin nisbati ila 'adatin akharina, tetapi dianggap singkat oleh kaum yang lain. Wa qad qala ba'dul fuqaha'i, dan sungguh sebagian ahli fikih atau fuqaha telah berkata, innahu la yazidul imamu ala 3 tasbihatin fir ruku'i was sujudi. Sesungguhnya imam tidak menambah atas 3 kali tasbih dalam ruku dan sujud. Itu standar minimum atau standar paling ringan menjadi imam. Jadi kalau imam sudah paling minimnya sempurna itu kan 3 kali, ruku tasbihnya 3 kali, baca tasbih rukunya, sujudnya 3 kali saja, nggak ditambahin, tapi masih kita sebagai makmum merasa kelamaan. Nah, kita patut introspeksi, jangan-jangan sepanjang sholat atau setiap sholat kita illa kusala, ya. Apa itu kusala? Kusala itu orang yang
asal-asalan. Kusala itu orang yang kalau sholat itu males-malesan, ya. Di antaranya ada ayat Al-Quran, wala ya'tunas sholata illa wahum kusala, dan mereka tidak melakukan sholat atau tidaklah melakukan sholat atau mendatangi sholat. Maksud mendatangi sholat itu melakukan sholat, illa wahum kusala, kecuali mereka itu malas-malasan. Ya, kalau mau sholat males, ya, nggak happy itulah. Nah kalau kita sholatnya sudah ringan tapi kita nggak happy, itu ada apa? Coba kita kembali pada diri kita. Kok kita tidak menikmati sholat? Jangan-jangan kita itu tidak senang berjumpa dengan Allah. Ada hadits begini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa'allahi ahabballahu liqa'ah. Ini kita harus kumpulkan semua dalil supaya kita paham. Ya, saya tidak menjustifikasi, mohon maaf, saya tidak menjustifikasi, tapi saya ingin mengajak, ayo nikmati sholat mumpung masih hidup, karena nanti ketika sudah meninggal kita ingin kembali lagi hanya untuk sujud, untuk sodako, untuk ngaji. Yang saat ini ketika hidup kita medit, koret, kopet, mergehesek, capcai buntut kasiran. Kalau untuk kuota internet berani mahal, ya kan? Tapi kalau untuk sodako, apalagi saat Ramadan ini, padahal amal sunnah itu diganjar sebagai amal fardu, tapi kita males-malesan, melit dan sebagainya. Padahal untuk kegiatan-kegiatan Ramadan seperti pengajian, sholat tarawih, buka bersama, santunan anak yatim piatu, fuqara wal masakin, untuk dakwah Islamiyah, untuk wakaf Al-Quran, apa maning? Apa lagi? Khataman Quran, ya, tadarus Al-Quran. Kita mengeluarkan sedekah untuk itu, tapi kita nggak mau. Padahal Ramadan cuma setahun, hanya sebulan saja. Kita malas untuk bersedekah, kita malas untuk ngopeni agama ini. Aduh, jangan-jangan memang Gusti Allah nggak sudi menerima amal kita, jangan-jangan. Termasuk sholat. Ketika Ramadan ini kan cuma 1 bulan dalam setahun, yang Rasulullah itu kalau tadarus sungguh-sungguh, tiap malam Jibril datang bertadarus dengan Rasulullah. Jadi kalau ada yang mengatakan tadarus Al-Quran tiap malam Ramadan itu nggak ada, red sira ora deleng kayaknya, matamu peyang apa gimana ini, ya. Rasulullah setiap malam didatangi malaikat Jibril, kemudian bertadarus tiap malam. Dan Rasulullah SAW ketika Ramadan sangat dermawan, lebih-lebih daripada angin yang menyejukkan. Maksudnya apa? Kedermawanannya bertambah di Ramadan itu. Rasulullah begitu. Mumpung amal yang sunnah disamakan dengan amal yang wajib fadilahnya. Amal yang wajib dilipat gandakan 70 sampai 700 kali lipat. Mau tidak? Yang mau. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Kalau yang mau alhamdulillah. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Nah, sama dengan sholat. Ketika Ramadan, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang melakukan qiyamu Ramadan? Apa itu? Kita menyebutnya tarawih. Qiyamu Ramadan itu sebetulnya sholat qiyamu Ramadan, karena hanya dilakukan Ramadan saja. Menghidupkan Ramadan, tarawih. Imanan wa ihtisaban, karena iman dan mengharap ridhonya Allah. Niatnya itu, gak ada yang lain tujuannya. Maka ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni semua dosanya yang telah lampau. Yang telah lampau diampuni dosa-dosanya. Kalau benar tujuan hatinya. Kembali ke hadits Rasul yang tadi, kata Rasul, man ahabba liqa'allahi ahabballahu liqa'ahu. Siapa yang mencintai perjumpaannya dengan Allah, maka Allah pun mencintai perjumpaan dengannya. Siapa yang mencintai perjumpaan dengan Allah, maka Allah pun mencintai perjumpaan dengannya. Wa man kariha liqa'allahi karihallahu liqa'ah. Dan siapa yang membenci perjumpaannya dengan Allah,
maka Allah pun membenci berjumpa dengannya, gak sudi dihadapi oleh orang tersebut. Nah ini buat saya juga, termasuk saya ini ya, buat saya juga. Kalau saya saat sholat itu ternyata resah, tidak tenang ketika sholat, andai saya sholatnya tidak tenang, tidak tumaknina, tidak meresapi, tidak merasa senang berjumpa dengan Allah, berarti kebalikannya, saya tidak senang berjumpa dengan Allah kan? Kalau yang tenang berarti dia sedang menikmati perjumpaan dengan Allah. Sebagaimana panjenengan kalau ketemu dengan pejabat biasanya senang. Jangan sampai ketika kita menghadapi pejabat atau pimpinan kerja, kita bisa tawadu, tadarru, kita bisa menikmati itu, bisa senang berjumpa dengan mereka. Tapi ketika kita menghadap pada sang pemberi nikmat, kita asal-asalan, tidak senang, tidak tenang, tidak betah kita menghadap kepada Allah. Jangan-jangan kita masuk kategori yang kata Rasulullah, kalau kita tidak suka berhadapan atau berjumpa dengan Allah, jangan-jangan memang Gusti Allah tidak sudi berjumpa dengan kita. Nauzubillah min dzalik. Allahumma sallimna, Allahumma sallimna, Allahumma sallimna. Mudah-mudahan kita tidak termasuk kelompok orang-orang munafikin, karena orang yang sholatnya kusala itu disebut sebagai orang yang munafik. Ini penjelasan para ulama dalam tafsir menjelaskan ayat yang tadi, kemudian juga ayat berikutnya yang hampir sama. Ayat yang berikutnya An-Nisa ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Wallahu wa rasuluhu a'lam bimurri wa ma'na. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah. Ini kata Allah dalam surah An-Nisa ayat 142. Sesungguhnya orang-orang munafik itu telah menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria dengan sholat itu di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Ya, jadi gak mau banyak-banyak menyebut asma Allah. Yang seperti itu mudzabdzabina baina dzalik, la ilaha illa, la ilaha ula'i wa la ilaha illa. Astagfirullah. Mudzabdzabina baina dzalik, la ilaha ula'i wa la ilaha ula wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. An-Nisa ayat 143-nya. Kalau tadi ayat yang pertama, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun. Di antara tanda orang munafik, selain kalau sholat mereka malas-malasan, termasuk juga nggak mau segera sholat, menanti-nanti sholat, itu tanda berarti orang itu munafik ya. Kemudian kalau berinfak, illa wa hum karihun, tiada lain kecuali mereka tidak suka, berat rasanya, mereka nggak suka. Bersodakoh itu dengan sodakoh itu berat, terpaksa. Itu salah satu tanda orang yang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Ada pertanyaan? Kalau yang mau berangkat kerja nggak apa-apa. Ini Ahad kita memanfaatkan, barangkali ada yang mau berangkat kerja.